Oke sobat, tema khotbah saat ini bicara tentang kebodohan versus hikmat. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Aku berkata kepadamu, jika mereka ingin dia itu berkilah, jadikan semua bangsa lihat dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sobat, kalau kita bicara tentang istilah kebodohan, menurut Kamus Bahasa Indonesia, bodoh bisa diartikan tidak memiliki pengetahuan. Nah, kalau kita bicara tentang orang yang bodoh, berarti kita bicara tentang orang yang tidak tahu. Ya. Orang yang tidak tahu sering disebut sebagai orang bodoh. Tetapi ada juga orang yang bodoh dalam kategori yang lain. Yang seperti apa? Yaitu seperti orang yang tidak mau tahu. Orang yang tidak mau tahu, meskipun diberitahu, dia tidak akan menunjukkan apa yang dia tahu. Karena apa? Karena dia tidak mau tahu. Nah, apa bedanya dia dengan orang yang tidak tahu? Karena itu maka orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu itu sama. Mereka disebut juga atau bisa dikenal sebagai orang bodoh. Nah sobat, kalau kita bicara tentang orang bodoh karena dia tidak tahu, ada kemungkinan dia akan mengalami perubahan. Karena apa? Ketika diberitahu dan dia menjadi tahu, ada kemungkinan dia untuk menunjukkan bahwa dia tahu. Sehingga dia bisa tidak disebut lagi sebagai orang bodoh. Tetapi orang bodoh pada kategori yang kedua, yang tidak mau tahu, meskipun diberitahu dan dia kemudian tahu, tetap dia tidak akan menunjukkan bahwa dia tahu. Karena apa? Karena dia tidak mau tahu. Sehingga kemungkinan untuk mengalami perubahan itu pasti tidak akan terjadi. Nah, karena itu maka kita perlu memahami apa maksud sebenarnya tentang kebodohan yang dibicarakan oleh pengkhotbah. Nah, ternyata kalau kita menggali lebih jauh, kita akan menemukan bahwa sebenarnya yang dibicarakan oleh pengkhotbah tentang istilah orang bodoh itu merujuk kepada kategori yang kedua, yaitu orang yang tidak mau tahu. Karena itu ada istilah lain yang kita bisa dapati juga di kitab Amsal, itu yang sejajar dengan kata orang bodoh itu adalah orang bebal, yaitu orang yang tidak peduli, orang yang tidak mau tahu. Dan karena itu maka ini yang sebenarnya menjadi sorotan, menjadi pusat atau fokus dari pembicaraan pengkhotbah tentang siapa sebenarnya orang bodoh itu. Nah sobat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang orang bodoh yang dibicarakan oleh pengkhotbah, memang secara spesifik dia merujuk kepada orang yang tidak mau tahu tentang nasihat dan didikan firman Tuhan. Orang yang demikianlah yang dikenal atau disebut sebagai orang bodoh. Orang bodoh yang sangat bertentangan dengan orang yang dikenal dengan orang berhikmat atau orang yang bijak. Nah, apa sih dampaknya ketika kita menjadi orang bodoh yang seperti itu? Yang mengabaikan, yang tidak peduli tentang nasihat dan ajaran firman Tuhan. Nah, salah satu bagian firman Tuhan kita di dalam pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai yang ketiga membahas hal tersebut. Nah, kalau kita membaca ayat 1, maka di situ kita akan menemukan bahwa orang bodoh, orang yang mengabaikan nasihat dan didikan firman Tuhan, itu ibarat lalat yang kemudian ketika dia jatuh di sebuah minyak urapan yang sebenarnya bisa berbau harum dan memberikan dampak yang baik kepada orang lain, maka sebaliknya akan berdampak buruk karena dia akan menghasilkan bau busuk. Bau busuk itu adalah gambaran tentang kenyataan yang tidak baik, kenyataan yang buruk. Dan ini menjadi gambaran tentang kehidupan ketika kita menjadi orang bodoh, orang yang mengabaikan firman Tuhan, orang yang tidak mau peduli tentang nasihat dan didikan firman Tuhan. Yang terjadi adalah kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang memberi keharuman bagi kita, bagi kehidupan keluarga kita, bagi kehidupan banyak orang. Tapi sebaliknya, yang terjadi adalah kita hanya menghasilkan bau busuk. Kita hanya menghasilkan sesuatu yang bersifat buruk, bersifat tidak baik, tidak mengenakan bagi orang lain. Nah karena itulah maka kalau kita baca di ayat 1 ini dikatakan sedikit kebodohan saja itu bisa berpengaruh pada hikmat tapi juga kehormatan seseorang. Nah ini menjadi gambaran tentang bagaimana pengkhotbah mengatakan bahwa kebodohan itu bisa berdampak besar, berdampak luar biasa bagi kehidupan kita. Meskipun kita memiliki hikmat dalam pengertian pengetahuan, kemampuan intelektual yang tinggi, tapi juga kita punya kehormatan, artinya kita dipandang orang. Tetapi sedikit kebodohan yang kita tunjukkan, maka itu akan menghancurkan semua itu.
Nah, karena itu maka betapa penting kita untuk memahami bahwa jangan sampai kita terjebak pada kebodohan yang dalam pengertian mengabaikan tentang ajaran dan nasihat firman Tuhan. Karena sebagaimana juga yang kita temukan dikatakan oleh pengkhotbah di ayat yang kedua, arah tujuan orang-orang yang terjebak pada kebodohan yang demikian itu ke kiri, bukan ke kanan. Nah, kiri dan kanan ini sebenarnya memiliki atau mengandung makna yang cukup penting. Karena apa? Karena dalam pandangan Alkitab, kiri itu sebagaimana tradisi timur kuno itu dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya bengkok, suatu yang menggambarkan tentang ketidakmampuan, suatu yang sifatnya jahat atau buruk. Dan sedangkan kanan itu lebih merujuk pada pandangan terhadap kebaikan, kekuatan, kemuliaan. Dan karena itu penggunaan istilah kiri dan kanan itu sangat jelas kalau kita baca dalam Alkitab, banyak mengarah ke hal-hal yang cukup bertentangan. Kiri konotasinya negatif, sedangkan kanan konotasinya positif. Nah sobat, demikian pun juga dalam pengertian tentang bagaimana ketika kita hidup sebagai orang bodoh. Kalau kita hidup dalam kebodohan, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kita akan mengarah ke kiri, ke hal-hal yang sifatnya buruk, hal-hal yang sifatnya jahat, hal-hal yang sifatnya tidak baik, hal-hal yang bengkok, hal-hal yang tidak berguna. Tetapi sebaliknya, kalau kita hidup sebagai orang bijaksana, orang berhikmat, maka arah hidup kita adalah ke kanan. Arah hidup kita akan menuju kepada kebaikan, kepada kekuatan, kepada kemuliaan, sebagaimana apa yang kita pahami atau yang dipahami tentang istilah kanan yang dimaksudkan oleh Alkitab. Nah, karena itu maka betapa penting kita untuk menempatkan diri. Jangan sampai kita menjadi orang bodoh, karena ketika menjadi orang bodoh, tujuan hidup kita, arah hidup kita adalah ke kiri. Tujuan dan arah hidup kita adalah ke sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang buruk, sesuatu yang berdampak kurang baik. Tapi kalau kita menempatkan diri kita sebagai orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, artinya orang yang selalu mau mendengar nasihat dan didikan firman Tuhan, maka arah hidup kita akan menuju kepada kebaikan, kekuatan, kehormatan, kemuliaan yang telah tersedia. Nah, sobat yang diberkati oleh Tuhan, begitu juga kalau kita menjadi orang yang terjebak pada kebodohan, maka yang nampak bagi kita itu adalah kebodohan kita sendiri, seperti yang digambarkan di ayat yang ketiga. Karena di ayat yang ketiga, pengkhotbah sangat jelas menyampaikan bahwa orang bodoh, dia tidak akan pernah melihat dirinya. Dia tidak akan pernah berusaha untuk mengenali dirinya. Dia tidak akan pernah mengetahui sejauh mana kekurangan, kelemahan, bahkan juga kebodohannya. Yang ada, dia selalu melihat kebodohan orang lain. Sehingga kemudian ketika bertemu dengan orang lain, dikatakan di sini, atau di dalam firman Tuhan dalam pengkhotbah di ayat yang ketiga, ketika bertemu dengan orang lain, dia selalu mengatakan orang itu bodoh. Padahal dia tidak pernah melihat dirinya sendiri. Sedangkan orang bijak, dia akan selalu berusaha untuk mengenali dirinya. Kenapa perlu kita mengenali diri kita sendiri? Kenapa perlu kita untuk memahami diri kita sendiri, mengetahui sejauh mana kelemahan, keterbatasan, kekurangan? Karena apa? Karena dengan memahami diri kita sendiri, dengan mengenali diri kita sendiri, dan mengetahui sejauh mana kebodohan kita, sejauh mana kelemahan, keterbatasan kita, kita akan berusaha untuk memperbaiki. Sehingga kemudian akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik ke depan. Kalau kita lebih terfokus untuk melihat kebodohan, kekurangan, kelemahan orang lain tanpa melihat atau menutup mata terhadap kelemahan, kekurangan diri sendiri, maka bagaimana kita akan mengalami perubahan? Bagaimana kita akan berubah? Bagaimana kita akan memperbaiki diri kita sendiri? Maka yang terjadi, kita hanya akan jalan di tempat. Tapi orang bijak, dia akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik hari lepas hari. Seperti ungkapan seorang negarawan sekaligus juga ahli fisika dari Amerika Serikat yang bernama Benjamin Franklin, dia mengatakan bahwa pintu menuju kepada kebijaksanaan yang besar adalah mengenali dengan jelas kebodohan diri sendiri. Nah, ini menjadi gambaran bahwa semakin kita mengenali kebodohan kita, semakin kita memahami keterbatasan, kekurangan, kelemahan kita, maka akan semakin kita bijak untuk bagaimana kita memperbaiki, untuk bagaimana kita mengubah, sehingga kemudian kita akan berada pada keadaan bagaimana kita menjadi lebih baik
hari lepas hari. Nah, demikian pun juga tentu kalau kita memahami tentang bagaimana kita diubahkan, diarahkan, dituntun, dibimbing oleh ajaran firman Tuhan. Kalau membuka diri kita kepada ajaran dan didikan firman Tuhan, jadi orang yang berhikmat, orang yang bijak untuk senantiasa mendengar ajaran, didikan, nasihat firman Tuhan, maka hal itu akan membuat kita selalu memperbaiki diri dan membuat kita akan lebih baik hari lepas hari. Dan itulah sebenarnya dampak kalau kita menjadi orang yang bijak, orang yang berhikmat. Tapi kalau kita menjadi orang bodoh yang tidak peduli, tidak mau tahu tentang nasihat didikan firman Tuhan, maka bagaimana mungkin kita akan diubahkan? Bagaimana mungkin kita akan berubah? Bagaimana mungkin kita akan memperbaiki? Kita akan dituntun untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, karena itu sobat, betapa penting kita untuk menjadi orang bijaksana, menjadi orang berhikmat. Dalam hal ini menjadi orang yang selalu mau mendengar tentang nasihat dan didikan firman Tuhan. Karena dengan demikian, maka kita akan terus diperbaiki untuk menjadi lebih baik hari lepas hari. Dan kita pada akhirnya akan mencapai apa yang menjadi rancangan terbaik Tuhan dalam hidup kita. Jadi orang yang lebih baik, jadi orang yang memiliki kekuatan, jadi orang yang akan mencapai kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati.